Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana kita beragama Islam secara kafah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, jangan ada keraguan. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena betul-betul setan menjadi musuh yang paling besar. Ayat ini memberikan petunjuk, sekaligus mengingatkan, menegur kita bagaimana dalam melaksanakan amal soleh kita, dalam beribadah. Apakah sudah total, sudah menyeluruh, atau masih dua-duanya jalan? Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan juga dilaksanakan. Nah, ini kita perlu mengevaluasi diri agar kita betul-betul bisa mentotalkan, mengkafahkan keagamaan kita. Nah, sehingga hilangkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, perasaan-perasaan kegalauan yang menghantui, menghalangi kita untuk bersyukur, untuk kita meyakini atau melaksanakan ibadah. Allah mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Nah, jangan beragu-ragu, jangan bersedih, jangan khawatir, bingung, bimbang. Kalau memang kita beriman, kita harus punya keyakinan yang kuat. Ini yang perlu kita, bagaimana cara melenyapkannya, bagaimana bisa menghindarkan tadi. Yang pertama adalah mari kita tingkatkan keyakinan terhadap takdir Allah, bahwa semua takdir adalah terbaik terutama untuk diri kita sendiri. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hadid ayat 22. Apa yang terjadi di atas bumi, di diri kita masing-masing, semua adalah sudah ketentuan Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhir. Agar kita mampu menyikapi semua yang kita rasakan tidak enak, bukan menjadikan kita galau, kita sedih, atau sebaliknya semua yang kita dapatkan sebagai prestasi kita anggap bahwa ini adalah kerja keras kita, kemampuan kita, keahlian kita. Tidak demikian. Semuanya akan kembali rasa syukur kita. Kita berkewajiban hanya ikhtiar. Soal hasil adalah hanya Allah, sedangkan Allah. Ini yang perlu kita munculkan, kuatkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, karena Allah memberikan yang tidak diduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya adalah pahalanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah mengingatkan, barang siapa betul-betul bertakwa akan dijamin rezekinya dari arah yang tidak terduga. Keyakinan ini yang perlu kita tinggikan. Maka kita pun hendaknya pandai-pandai menyikapi dengan baik dan sabar. Katakanlah satu contoh, rezeki datang pada sore hari. Ketika siang hari belum datang, kita sikapi dengan positif, dengan husnudzon kepada Allah, dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena kita tidak tahu ternyata sorenya datang. Itulah bentuk-bentuk rezeki. Bagi orang yang tidak sabar, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak diduga, yang akhirnya merugikan diri sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Potensi yang ada pada diri kita, rezeki-rezeki yang kita capai, kita jadikan suatu amal ibadah yang lebih maksimal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengingatkan, kalau bersyukur, Allah akan tambah. Berapa banyak orang yang tadinya kaya raya, sukses, dan jatuh waktu yang dekat dan tak terduga.
Itu mungkin bisa jadi karena kurang bersyukur, sehingga Allah berikan hukuman. Nah, inna adzabi lasyadid, atau sebagai peringatan supaya dia berubah lebih baik. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Dan syukur sebenarnya ibadah. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Jadi syukur, sabar, dan ibadah-ibadah sholat, dzikir, ini bagian yang hendaknya kita tingkatkan. Kemudian yang tiga adalah keyakinan akan kasih sayang Allah. Allah akan selalu memberikan apa yang kita minta kalau kita berikhtiar dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dan ini kita muncul. Sehingga kewajiban kita adalah, yang perlu kita tinggal adalah kita merasa bahwa kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Qul ya ibadalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Ada di dalam surat Az-Zumar. Hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah akan selalu datang, sebagaimana di dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah akan selalu memberikan rahmat ketika kita betul-betul berusaha secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah keyakinan amal soleh. Kita yakin bahwa dengan kita memperbanyak amal soleh, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Al-Isra. Jika engkau melakukan suatu kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri, tetapi jika melakukan keburukan akan kembali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ini yang perlu kita munculkan. Yang penting kita melakukan amal yang terbaik supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Kemudian yang kelima adalah kita meningkatkan ilmu dan amal soleh. Karena kita yakin dengan ilmu Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat derajatnya ketika orang-orang yang berilmu. Maka kita punya semangat, saya harus mempunyai ilmu yang banyak. Kita boleh ke ahli apa saja. Ahli medis, ahli IT, ahli apa saja. Tapi jangan ditinggalkan Al-Quran untuk selalu dikaji, dimaksimalkan, sempatkan, bisa. Itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian setelah itu diamalkan. Karena dengan kita lebih banyak memahami Al-Quran, punya semangat untuk mengamalkan, itu keberuntungan yang besar. Makanya ketika kita bisa memberikan jalan orang kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sebesar orang-orang yang melakukan saran-saran kita. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ili. Menunjukkan suatu kebaikan, maka kita mendapat sebesar itu. Kalau kita nggak bisa sempat langsung memberikan dakwah langsung, paling tidak ikut serta. Kalau tidak bisa ikut serta, memfasilitasi jalannya proses dakwah, proses ajakan-ajakan kebaikan. Memfasilitasi kalau kita secara teori, secara manajemen mengalukan langkah-langkah manajemen. Ada orang-orang ahli kumpulkan. Kalau kita memang berharta berlimpah, dirikan tempat pendidikan, panggil ustadz-ustadz, kiai-kiai, tolong jadikan ini pesantren. Kita pahalanya luar biasa. Artinya dengan kita meningkatkan yang pertama keyakinan terhadap takdir, kita dengan rasa syukur, kita tingkat keyakinan Allah akan selalu menolong, keyakinan amal soleh, keberuntungan kita, dan keyakinan dengan ilmu dan amal ma'ruf, insya Allah kita akan menjadi orang yang memeluk agama Islam secara kafah. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.